Selamat datang di channel Siler Entertainment. Setelah kita membahas saham-saham terbaik yang rutin membagi dividen di bulan Mei dan di bulan Juni, di mana ada 7 saham terbaik dengan dividen rutin di bulan Mei dan 5 saham terbaik dengan dividen rutin di bulan Juni. Di akhir video pun ada bonus simulasi investasi bila kita hold saham-saham tersebut dalam 7 tahun terakhir. Sobat Cuan bisa lihat link semua video tadi di deskripsi ya. Sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas dan mensimulasikan secara sederhana dari daftar 4 saham terbaik yang rutin membagi dividen di bulan Juli setiap tahunnya. Sebelum lanjut, info emiten saham yang disebutkan bukan merupakan ajakan jual atau beli saham tertentu. Video pembelajaran ini merupakan edukasi dan opini pribadi. Kalian bisa analisa ulang dan menggunakan video ini sebagai second opinion. Pertama, merupakan saham di sektor consumer cyclical yaitu PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode emiten ERAA. Era Jaya berdiri sejak tahun 1996 dan IPO pada tahun 2011. Era Jaya memiliki lebih dari 1.200 outlet retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Era Jaya memiliki diversifikasi usaha mulai dari retail elektronik dengan brand ternama seperti Xiaomi, Samsung, Apple, hingga toko retail roti, beauty store, dan health store. Era Jaya pernah absen satu kali dalam membagi dividen pada tahun 2020. Dividen yang diberikan tiap tahunnya memiliki yield dengan rentang 2 hingga 5% per tahun. Kedua, merupakan saham sektor energi subsektor pertambangan batubara yaitu PT Resource Alam Indonesia Tbk dengan kode emiten KKGI. KKGI memiliki 3 anak usaha pertambangan batubara dengan daerah operasional di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Selain itu, KKGI juga memiliki anak usaha pembangkit listrik mini hidro yang bekerjasama dengan PLN. KKGI juga melakukan diversifikasi usaha ke pertambangan mineral lainnya seperti tambang nikel yang sedang dikerjakan di daerah operasional Sulawesi Tenggara. Selain itu, KKGI juga mempunyai diversifikasi usaha di bidang real estate dengan land bank seluas 3.000 hektar lebih di Samarinda dan Balikpapan yang rencananya akan menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal ini bisa kalian lihat ya di public expose perusahaan tersebut. KKGI pernah absen satu kali dalam membagikan dividen pada tahun 2019. Tetapi dari tahun ke tahun, yield dividen KKGI terpantau naik dengan konsisten dari 0,62% hingga mencapai yield dividen tertinggi yaitu 15,15% pada tahun 2022. Ketiga,
merupakan saham di sektor Basic Materials, subsektor Chemical, yaitu PT Colorpack Indonesia (TBK) dengan kode emiten CLPI. CLPI berdiri sejak tahun 1988 dan melakukan IPO pada tahun 2021. CLPI bergerak dalam bidang usaha pembuatan tinta cetak, adhesif, coating, dan perdagangan peralatan percetakan lainnya. CLPI menangani kemasan hampir semua produk retail ternama, seperti Unilever, Indofood, Jarum, dan lainnya. CLPI juga menerima banyak penghargaan dalam industri bidang bisnisnya dari majalah Forbes. Colorpack dalam 7 tahun terakhir rutin dan konsisten membagi dividen setiap tahunnya dengan yield dividen berkisar antara 6 hingga 11% lebih per tahun. Keempat, merupakan saham di sektor konsumer non-siklikal, industri makanan olahan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten INDF. Pada tahun 1997, INDF memperluas integrasi bisnisnya ke bidang perkebunan kelapa sawit. Berikut olahannya, mulai dari minyak goreng dan margarin. Saat ini perusahaan bergerak dalam berbagai bidang usaha, antara lain makanan olahan seperti mie instan, susu segar maupun susu kental manis, penyedap rasa, minuman, pengemasan, penggilingan gandum, dan olahannya seperti tepung, pasta, dan makanan ringan. Selain itu juga dalam pembuatan kecap manis, saus tomat dan sambal, air mineral, dan minuman dalam kemasan, dan juga pembuatan tekstil karung tepung, dengan distribusi daerah pemasaran di dalam maupun di luar negeri.
INDF dalam 7 tahun terakhir rutin dan konsisten membagi dividen setiap tahunnya dengan yield dividen berkisar 3 hingga 4% per tahun. Memang pilihan sahamnya cuma sedikit ya, tapi kalian bisa lihat profit yang didapat dari total dividen dan capital gain yang didapat bila kalian hold keempat saham tadi selama 7 tahun. Kalian bisa lihat hasilnya di akhir video ini ya. Nah, dari keempat saham tadi, apakah mereka benar-benar cocok untuk dijadikan dividen investing? Berikut ini kita akan buktikan dengan simulasi keempat saham tadi. Sobat cuan bisa cek pada tabel berikut ini. Di sini kita mulai dari Januari 2017 dengan budget 10 juta pada masing-masing saham. Saham ERA dengan nominal terkecil mendapatkan jumlah lot paling banyak yaitu sebanyak 883 lot. Kemudian, saham KKGI dan CLPI mendapatkan masing-masing 342 dan 100 lot. Kemudian saham INDF dengan jumlah lot paling sedikit karena harga saham INDF pada saat itu sudah di level hampir 8 ribuan per lembar saham. Untuk hasil rekapitulasi dividen keempat saham tadi, kita akan bahas satu persatu di halaman berikut ini ya. Pertama, pada saham ERA Jaya yang pernah absen membagikan dividen pada tahun 2020, nominal dividen terus meningkat dari tahun ke tahun dari 50.000 hingga 200 ribuan. Kedua, pada saham KKGI yang pernah absen membagi dividen pada tahun 2019, nominal dividen bervariasi dari tahun ke tahun dari rentang 60.000 hingga 800 ribuan. Ketiga, saham Color Park rutin membagikan dividen setiap tahunnya dalam 7 tahun terakhir. Nominal dividen terpantau bervariasi dari tahun ke tahun, dengan kisaran 500.000 hingga 1 jutaan. Keempat, saham INDF. INDF rutin dalam membagikan dividen setiap tahun. Selama 7 tahun, dari INDF kita berhasil mengumpulkan total dividen sebanyak 2 jutaan. Dari hasil rekapitulasi total dividen keempat saham tadi, hasilnya bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Pertama, saham Color Park menjadi saham dengan total dividen terbesar senilai 5 jutaan dengan rasio 50% dari modal awal yang digunakan. Dan yang kedua dengan rasio total dividen 30% dari modal awal ialah saham KKGI dengan total dividen 3 jutaan. Saham Indofood memberikan total dividen 7 tahun senilai 2 jutaan. Sedangkan ERA merupakan saham dengan total dividen 7 tahun terendah, yaitu hanya 900 ribuan saja. Namun, total dividen yang dihasilkan dengan modal awal 10 juta pada masing-masing saham selama 7 tahun ialah 11 juta 109 ribuan atau sekitar 28% dari modal awal.
Silakan tulis di kolom komentar saham mana yang menjadi favoritmu untuk dividen di bulan Juli. Dari rekapitulasi data ini, belum termasuk dividen yang dibagikan tahun 2024 ini ya. Namun, apabila kita masih hold keempat saham ini hingga video ini dibuat, hasil valuasi sahamnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Saham ERA menjadi saham dengan kenaikan harga yang terbesar, dengan multi bagger 3 kali lipat dari harga 2017 lalu. Selain itu, saham KKGI memiliki capital gain lebih dari 50% dari modal awal pembelian saham. Sedangkan saham KLPI memiliki harga yang relatif sama pada saat harga pembelian awal 7 tahun yang lalu. Pada saham INDF, kita floating minus 750 ribuan. Tapi, total valuasi di simulasi ini sekitar 74 jutaan dari total modal 40 juta dengan hold keempat saham tadi selama 7 tahun. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini. Tolong tulis di kolom komentar materi apa lagi yang hendak dibahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video menarik selanjutnya.